Hello everyone, welcome to learning English video. Pada video kali ini kita akan mempelajari materi bahasa Inggris kelas 8 bab 3 yang berjudul We Know What to Do. Dari judul, apakah kalian bisa menebak atau apakah kalian tahu apa yang akan kita pelajari pada video ini? Oke, we know what to do. Artinya kita tahu apa yang harus dilakukan. So in this video, we will learn, kita akan mempelajari to give suggestion. Apa itu to give suggestion? To give suggestion adalah, atau diterjemahkan berarti memberi saran. Jadi sebagai siswa kita harus bisa memberi saran apa yang menurut kita baik untuk orang lain atau orang yang akan kita berikan saran. Dan juga kita akan mempelajari to state rules and obligation. Artinya untuk menyatakan peraturan dan kewajiban. Sebagai seorang siswa dan juga bagian dari keluarga dan masyarakat, kita juga harus mengetahui peraturan dan kewajiban kita di keluarga dan masyarakat, khususnya keluarga sekolah. Jadi kenapa kita penting mempelajari materi ini? We need to give suggestion and state rules and obligation in order to keep good personal relationship with others, to be a good member of school, the family, and society. Jadi, kita perlu memberi saran dan menyatakan peraturan dan kewajiban untuk menjaga hubungan pribadi yang baik dengan yang lainnya, keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. To give suggestion atau memberi saran, jika kita ingin memberikan saran kepada orang lain, kita bisa mengatakan atau kita bisa menggunakan ungkapan you should, yang artinya kamu seharusnya. Dan yang kedua, you should not, yang artinya kamu tidak seharusnya. Oke, untuk mempermudah memahaminya, mari kita memperhatikan contoh berikut ini. Oke, di sini ada dua orang kakak beradik yang sedang menatap jendela, yang memperhatikan cuaca di luar yang sedang turun hujan. Oke, jadi si adik namanya Gita ingin bermain di luar rumah, tetapi saat itu cuaca sedang turun hujan. Jadi si kakak give suggestion atau memberi saran ke Gita agar tetap di dalam rumah. Si kakak berkata, Gita, you should stay at home because there is rainy outside. Yang artinya, you should stay at home. Kamu seharusnya diam di rumah. Because there is rainy outside. Karena di luar sedang hujan, turun hujan. Jadi, kalimat give suggestion di sini adalah you should stay at home. Yang artinya kamu seharusnya diam di rumah. Kalimat ini atau ungkapan ini merupakan ungkapan to give suggestion. Mari kita perhatikan contoh yang kedua. Di sini ada si Doni yang sedang bermain game. Jadi Doni ini akan ada ulangan besok. Tetapi dia malah asik bermain game dan lupa belajar. Jadi ibunya datang, give suggestion, memberikan saran kepada Doni agar dia berhenti bermain game dan mulai belajar. Jadi, ibunya datang dan berkata, Doni, you have an exam tomorrow. You should not play game. You should study now. Yang artinya, you should not play game. Kamu seharusnya tidak bermain game. You should study now. Kamu seharusnya belajar sekarang. Jadi kedua ungkapan ini atau dua kalimat ini merupakan kalimat to give suggestion. Yang pertama, you should not play game. Di sini ada kata should not. Dan yang kedua, you should study now. Ada kata should. Jadi should ini digunakan untuk memberikan saran atau give suggestion. Sekarang mari kita perhatikan seorang guru bahasa Inggris atau guru bahasa Inggris kita sedang give suggestion to kita, sedang memberikan saran kepada kita tentang apa yang seharusnya kita lakukan pada
pelajaran bahasa Inggris di kelasnya Mr. Putra. Yang pertama, atau Mr. Putra berkata, "We will use more English now. You should greet me and your friends in English. You should ask question in English. You should answer question in English. You should take leave in English too. But don't worry, when you need, I will help you." Jadi, Mr. Putra give suggestion to us. Mr. Putra memberikan saran untuk kita. Yang pertama itu, we should greet him or our friends in English. Okay, you should greet me and your friend in English pada kalimat pertama, yang artinya kita seharusnya menyapa dia dan teman-teman kita menggunakan bahasa Inggris. Yang kedua, you should ask question in English. Jadi, Mr. Putra memberikan saran kepada kita kalau we should ask question in English. Kita seharusnya bertanya menggunakan bahasa Inggris di kelasnya Mr. Putra. Yang ketiga, we should answer question in English. Kita juga harusnya menjawab pertanyaan menggunakan bahasa Inggris pada kelasnya Mr. Putra. Dan yang terakhir, we should take leave in English too. Kita seharusnya minta izin atau permisi dari kelasnya Mr. Putra menggunakan bahasa Inggris juga. Oke, jadi keempat ini adalah suggestionnya Mr. Putra untuk siswa atau untuk kita. Selanjutnya, kita akan mempelajari to state rules and obligation. Jika tadi kita sudah mempelajari tentang to give suggestion atau memberikan saran, sekarang kita akan mempelajari to state rules and obligation, menyatakan peraturan-peraturan dan kewajiban. Untuk menyatakan peraturan dan kewajiban atau to state rules and obligation, kita bisa menggunakan kalimat atau ungkapan you must, yang artinya kamu harus. Dan yang kedua, you must not, kamu harus tidak. Baiklah, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Teman kita, seorang siswa bernama Dayu, sedang menyatakan peraturan-peraturan dan kewajiban-kewajiban kita di sekolah. Di Dayu states rules and obligation in the school. Dayu berkata, "We must not be late to school. We must come on time to the class and to flag ceremony. If we are late, we must wait outside the gate. We must not come in until the security guard gives us permission." So, jadi, we know from Dayu the following rules and obligations in the school. Kita tahu dari Dayu peraturan-peraturan dan kewajiban di sekolah. Yang pertama, Dayu berkata, the students must not be late to school. Artinya, siswa-siswa harus tidak terlambat ke sekolah. Itulah peraturan yang pertama. Dan yang kedua, they must come on time to the class and to the flag ceremony. Yang artinya, mereka harus datang tepat waktu ke kelas dan upacara bendera. They atau mereka ini maksudnya adalah the student atau siswa-siswa. Peraturan yang ketiga, if they are late, they must wait outside the gate. Jika mereka terlambat, mereka harus menunggu di luar gerbang. Dan yang terakhir, they must not come in until the security guard give them permission. Yang artinya, mereka harus tidak masuk sampai penjaga keamanan memberikan mereka izin untuk masuk. Jadi keempat ungkapan ini merupakan rules and obligation di sekolah. Menurut kita tahu dari perkataannya si Dayu. Jadi kita untuk menyatakan rules and obligation, kita menggunakan kalimat must not dan juga must.
Okay, everyone, we just have learned about to give suggestion and to state rules and obligation. Jadi kita sudah mempelajari tentang cara memberikan saran-saran dan juga cara untuk menyatakan peraturan-peraturan dan kewajiban-kewajiban. Yang pertama, to give suggestion, kita menggunakan ungkapan atau kalimat you should, yang artinya kamu seharusnya. Dan yang kedua, kita menggunakan ungkapan atau kalimat you should not, yang artinya kamu tidak seharusnya. Sedangkan untuk menyatakan rules and obligation, peraturan-peraturan dan kewajiban-kewajiban, kita menggunakan kalimat atau ungkapan you must, yang artinya kamu harus. Dan yang kedua adalah you must not, yang artinya kamu harus tidak. Oke, jadi perbedaan antara to give suggestion dan to state rules and obligation terletak pada penggunaan kalimatnya. Di sini ada kata should dan di sini ada kata must. Jika untuk should ini artinya tidak memaksa. Jika ada orang memberikan kamu saran, kamu boleh melakukannya, boleh menurutinya, boleh tidak menurutinya. Sedangkan untuk peraturan-peraturan dan kewajiban-kewajiban, menggunakan kata must ini bersifat memaksa, yang artinya kita harus melakukannya. Jika kita tidak melakukannya, kita akan kena sanksi atau hukuman. Thank you for watching this video. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kalian.